Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga kita para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali mulai kajian online mingguan dan insya Allah kita melanjutkan kembali mulai kajian mengenai kitab Al-Kabair bersama Ustadz Saiful Rahmat. Dan untuk kali ini kajiannya kita akan membahas mengenai dosa besar, dosa dayuts dan para penyerupa lawan jenis. Baik Ustadz, saat ini sudah lewat dari jam 8 ya. Insya Allah kita kajian bisa sampai jam berapa Ustadz? Ya, sampai selesai aja Pak ya. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Ta'ala kembali memperkenankan kita untuk bertatap muka, untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh kita di sisinya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan saat ini, semoga ini menjadi penghapus dosa kita, pengangkat derajat kita, dan penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka agar senantiasa kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, maka saya nasihati diri saya sendiri dan Bapak Ibu semua, ikhwan akhwat semua, untuk tajdidun niyah, untuk senantiasa memperbaharui niat, untuk senantiasa mengkoreksi niat kita, apakah yang kita lakukan di kesempatan hari ini ikhlas atau tidak. Mudah-mudahan ini hanyalah karena Allah Ta'ala dan berharap pahala darinya, insya Allah. Maka agar kita berpahala, salah satunya adalah dengan memperhatikan al-adab fi thalabil ilmi, adab-adab dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin sekali lagi jadikan apa yang kita lakukan di kesempatan malam ini sebagai sebuah amalan yang mutakabbalan, amalan yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang sejati, yaitu surganya yang penuh kenikmatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba membahas ya dosa besar yang selanjutnya, yaitu ke-27 adalah dosa dayus ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya coba sharekan, saya coba bagikan materi yang akan dibahas di kesempatan malam hari ini. Baik Bapak Ibu, ini mungkin sudah terlihat ya Pak Ahmad ya. Alhamdulillah. Terlihat Baik. Ustaz. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita mulai Al-Kabiratu Sabi'atu wal Ishrun. Dosa besar As-Sabi'ah wal Ishrun, yang ke-27. Nah, di dosa besar yang ke-27. Alhamdulillah 26 dosa besar sudah kita bahas. Sekarang masuk ke dosa besar yang ke-27. Apa itu? Al-qawadul mustahsinu ala ahlihi. Al-qawad. Al-qawad itu pembimbing ya, artinya penjerumus, begitu maksudnya ini.
atau bahasa bahasa kasarnya adalah germo begitu, naudzubillah min dzalik ya. Jadi al mustahsinu ala ahlihi, yang membiarkan ya, yang berbuat baik maksudnya itu, yang membiarkan kepada keluarganya. Maksudnya apa? Yaitu membiarkan keluarganya untuk berbuat fahisyah, berbuat dosa. Ya, jadi para laki-laki yang membiarkan istrinya, wanita ya, para istrinya, atau nanti kemudian juga kepada para anaknya, anak perempuannya, untuk terjerumus kepada kemaksiatan. Ya. Jadi dia tidak peduli begitu apakah dosa atau tidak yang dilakukan oleh istrinya, oleh anak perempuannya, tidak peduli. Nah, maka orang yang seperti ini disebut dayus, ya, disebut apa? Dayus. Nah, ini orang yang membiarkan, bahkan menjerumuskan keluarganya kepada kebinasaan, yaitu kepada perbuatan zina khususnya ya, kepada perbuatan apa? Zina. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Inilah sekali lagi dosa sekarang yang akan kita bahas. Ini dinamakan dengan dayus ya. Nanti kita bahas apa itu dayus. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, ini ada sebuah ayat yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala di dalam kitabnya ini, yaitu Al-Kabair. Beliau mengutip sebuah surat dari An-Nur ayat 3. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniatan. Para pezina itu, orang yang berzina laki-laki, tidak boleh menikah illa zaniatan, kecuali menikahnya hanya dengan perempuan yang suka berzina juga. Au musyrikatan, atau menikah dengan orang musyrik. Jadi orang yang pezina, tukang berzina ya, laki-laki tukang zina, tidak boleh menikah kecuali dengan pezina lagi. Jadi tidak boleh menikah dengan orang yang beriman perempuan. Ya, tidak boleh dengan muslimah yang taat. Tapi pezina itu menikahnya hanya dengan pezina lagi atau dengan orang-orang musyrik. Allahumma musta'an. Ya, naudzubillah. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin. Kemudian ya, wazaniyatu, perempuan yang suka berzina, la yankihuha, tidak boleh dinikahkan illa zanin, kecuali dengan orang yang pezina lagi. Jadi para pezina perempuan ya tidak boleh dinikahi kecuali oleh pezina lagi, perempuan oleh laki-laki yang suka berzina lagi. Au musyrikun, atau laki-laki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan yang seperti itu, menikah dengan pezina ya, menikah dengan laki-laki pezina kalau dia perempuannya yang muslimah, tidak boleh. Maka orang-orang yang beriman tidak boleh menikah dengan para pezina. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, mafhum wafaqahnya di dalam ayat ini, pemahaman yang bisa kita ambil dalam ayat ini, ketika seorang perempuan, ya, seorang istri, dia misalnya melakukan perbuatan fahisyah, selingkuh misalnya ya, selingkuh. Kemudian suaminya tahu bahwa si perempuan ini istrinya selingkuh, tapi dibiarkan. Nah, maka sebetulnya si perempuan itu pezina. Perempuan ini adalah orang yang berzina. Maka tidak layak dia itu menikah dengan orang yang beriman. Nah, maka ketika seorang laki-laki membiarkan istrinya berzina, istrinya selingkuh dengan yang lainnya, ya, padahal dia tahu bahwa istrinya selingkuh, tapi biarkanlah. Nah, ini maka disebut dengan dayus. Maka orang yang seperti ini tidak ubahnya sama seperti orang yang berzina. Jadi dia walaupun si suami ini tidak berzina, tapi kalau dia membiarkan perempuannya berzina dengan yang lainnya, dengan laki-laki lain, dia biarkan selingkuh dengan yang lain, maka hakikatnya dia itu adalah seorang pezina lagi juga. Nauzubillah. Ya, bahkan ada nauzubillah ya, di zaman saat ini justru perempuannya dijual, nauzubillah, nauzubillah, dijual kemudian untuk mencari uang. Si laki-lakinya nunggu di luar. Subhanallah, Allahul musta'an ya. Laki-lakinya nunggu di luar penginapan, katanya begitu ya. Saya baca di berita itu, perempuannya dinikmati oleh para pezina, para hidung belang, subhanallah.
selesai keluar jam sekian diantar lagi sama suaminya. Allahul musta'an. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka orang yang seperti ini, walaupun si suaminya ini tidak berzina, maka dia dimasukkan ke dalam orang yang suka berzina. Kenapa? Karena membiarkan perempuannya berzina. Ya, bahkan bisa jadi pasti si laki-lakinya ini juga dia selingkuh dengan yang lain. Ya, kalau dia biarkan istrinya berzina dengan yang lain, maka dia pun akan menikah akan berzina dengan perempuan lain. Nah, maka layaknya orang yang seperti itu menikah sesama akhlaknya yang seperti itu, ya naudzubillah. Maka disinilah Al-Imam Az-Zahabi menegaskan kepada kita, orang yang beriman tidak boleh menikah dengan para pezina. Ya, laki-laki beriman tidak boleh menikah dengan wanita yang suka selingkuh, yang suka berzina. Begitupun sebaliknya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan perkara itu kepada orang-orang yang beriman. Ya, demikian. Ini mukadimah di dalam ayat 3 surah An-Nur. Kemudian selanjutnya Al-Imam Az-Zahabi memaparkan kepada kita sebuah hadis. Ya, riwayat Al-Imam An-Nasa'i bahwasanya dari Salim. Salim ini Salim bin Abdullah bin Umar. Salim anaknya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ya. Jadi cucunya Umar bin Al-Khattab ini. Nah, kata Salim, yaqulu, beliau berkata, qala Abdullah radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, ayahnya. Jadi ayahnya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang tidak akan pernah masuk surga. Wala yanzurullahu ilaihim. Dan Allah tidak akan melihat mereka. Allah biarkan mereka. Allah tidak perhatikan mereka. Allah tidak pedulikan mereka. Allah tidak akan melihat mereka. Yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamah. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, al-aqu walidayhi. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka, ya, kepada kedua orang tuanya. Dia berkata kasar kepada kedua orang tuanya. Dia menyakiti orang tuanya. Ini sudah kita bahas, ya. Besar-besar membahas yang berkaitan dengan dosa kepada orang tua. Dulu, ya, sudah kita bahas. Wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal. Kemudian juga yang kedua, orang yang tidak akan pernah masuk surga, tidak akan masuk surga adalah seorang perempuan al-mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal. Yang kelaki-lakian. Jadi dia itu perempuannya, tapi mirip laki-laki. Gayanya, gaya bicaranya, pakaiannya. Pokoknya ingin seperti laki-laki. Al-mutasyabbihatu birrijal, yang menyerupai laki-laki. Jadi perempuan itu ingin menyerupai laki-laki. Dari sisi apa? Dari sisi tabiatnya. Bukan dari perkara-perkara yang baik. Kalau perkara baik, misalnya seorang laki-laki dia berilmu, begitu, ya. Ahli fikih, ahli hadis, dan lain sebagainya. Kemudian perempuan pun sekolah untuk menuntut ilmu seperti laki-laki. Maka yang demikian tidak apa-apa. Dan ini berpahala justru, ya. Perempuan misalnya dia pintar, cerdik, ya. Kemudian apalagi misalnya sekolahnya tinggi, tidak masalah ini. Ya, S2, S3, dan lain sebagainya. Ini tidak masuk ke dalam ancaman ini. Yang dimasukkan ke dalam ancaman ini adalah para perempuan yang gayanya seperti laki-laki. Jadi di dalam secara tabiatnya menginginkan seperti laki-laki. Maka yang demikian tidak akan masuk surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wadayus. Kemudian dayus. Nah, inilah yang ketiga yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini. Dayus. Ya, yang membiarkan si laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat dosa. Ya, anak perempuannya berbuat dosa. Kemudian dilanjutkan wasalasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada lagi 3 perkara lagi, ada 3 golongan lagi yang Allah tidak akan perhatikan mereka nanti pada hari kiamat. Siapa? Al-aqu walidayhi, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mudminul khamra, orang yang mencandu, ya, pecandu khamar. Orang yang pecandu narkoba, pecandu khamar. Mohon maaf.
Pecandu khamar yang kedua. Yang ketiga wal mannan bima ato, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya, al mannan. Ya, orang sudah memberi gitu ya, dia sudah memberi, kemudian dia disebut-sebut pemberiannya. Disuruh orangnya, kan saya sudah kasih kamu. Kan saya sudah begini, kan saya sudah begitu. Nah, ini hati-hati ya. Al mannan, orang yang selalu menyebut-nyebut pemberian ya. Atau disebut juga ini orang yang riya bisa ya. Jadi orang yang sudah memberikan tapi disebut-sebut apa yang dia sudah lakukan itu. Maka ini juga adalah golongan orang yang tidak akan pernah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan membahas ini ad-dayus ya. Apa itu dayus dan bagaimana dosanya, seperti apakah? Insya Allah kita akan coba bahas ya. Kemudian selanjutnya dulu ya. Faman kana yazunnu bi ahlihi al-fahisyata. Barang siapa yang dia mengira ya, seorang laki-laki ya, seorang suami, dia mengira kepada keluarganya, maksudnya kepada istrinya, al-fahisyata, jadi menyangka bahwa si istrinya berbuat zina, selingkuh. Wa yataghafalu limahabbatin fiha, dan dia santai-santai saja. Dia lalai, dia tidak tidak cemburu begitu ya. Jadi biarkan saja, dia membiarkan saja begitu. Kenapa? Limahabbatin fiha, karena cintanya kepada si istrinya tadi. Ada kan begitu Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada suami, ini istri. Ya, istrinya selingkuh. Gitu kan? Istrinya apa? Selingkuh. Si suami biarkan istrinya selingkuh. Kenapa? Karena limahabbatin, saya cinta sama istri saya nggak mau ceraikan. Biarlah istri saya selingkuh dengan yang lain. Yang penting dia tidak membenci saya. Yang penting dia tidak marah kepada saya. Na'udzubillah. Nah, ini orang dayus ini ya. Nah, ketika seorang laki-laki mengetahui si istrinya itu berbuat zina, selingkuh, tapi dia biarkan saja, ya, limahabbatin fiha, karena si laki-laki itu mencintai istrinya. Auli anna laha alaihi dainun, atau ya, bahwasanya si perempuan ini, si istrinya ini punya piutang kepada si laki-laki tadi. Jadi si laki-laki, si suaminya punya hutang ya kepada istrinya. Jadi si suami punya hutang kepada istri. Jadi kalau dia marah-marah ke istrinya, nanti khawatir istrinya itu meminta uang gitu kan, sementara dia miskin, dia tidak punya duit begitu. Nah, akhirnya karena dia punya hutang kepada istrinya, kemudian istrinya selingkuh dan dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Wa huwa ajizun, dan dia itu dalam keadaan lemah karena tidak bisa membayar hutang tadi kepada istrinya. Dan akhirnya membiarkan istrinya selingkuh dengan yang lain. Au sodakun sakilun, atau dia memiliki mahar yang berat. Jadi mahar yang berat maksudnya dia punya hutang belum dibayar, maharnya mahal gitu kan. Misalnya 100 juta baru diberikan kepada istrinya cuman 30 juta. Nah, misalnya begitu. 70 juta belum dibayar, 70 jutanya belum dibayar kepada istrinya. Nah, sehingga ketika istrinya tahu bahwa suami ini tidak akan bisa berbuat apa-apa karena dia punya hutang, akhirnya si istrinya selingkuh. Nah, demikian ya. Akhirnya si suaminya tidak bisa berbuat apa-apa karena dia punya hutang. Aulahu atfalun sigharun, atau si suaminya itu memiliki anak-anak yang masih kecil. Jadi kalau dia marah-marah, dia ceraikan istrinya, aduh anaknya masih kecil kasihan. Nah, ini ada pertimbangan seperti itu si suaminya. Kemudian tarfa'uhu ilal qadhi. Kemudian si perempuan ini, kalau si laki-lakinya nanti marah-marah atau laki-lakinya menggugat begitu ya, cerai begitu, menceraikan si istrinya nanti. Nah, kemudian dia mempermasalahkan kepada istrinya yang diperbuat oleh istrinya. Kemudian si istrinya ini mengadukan masalah itu ya kepada qadhi, kepada hakim, bahwasanya si suami ini punya hutang. Ya, begini-begini, ini belum dibayar lah, begini-begini. Watatlubuhu bifardihim. Kemudian si istrinya ini menuntut
kewajiban dari si suaminya ini. Belum dibayar, ini maharnya belum dibayar, wahai hakim. Nah, akhirnya dia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya membiarkan si istrinya selingkuh. Fahuwa duna man yu'arrisu 'alaiha. Maka ini sebetulnya ada standarnya di bawah orang yang mendorong istrinya untuk berbuat zina. Nah, jadi intinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bahwasanya di sini Al-Imam Az-Zahabi menyampaikan kepada kita bahwa orang yang dayus ini, membiarkan istrinya berbuat selingkuh, berbuat zina dengan yang lain, ada yang mendorong, menyuruh begitu ya, membiarkan, nggak ada alasan apa-apa ya biarkan aja lah, begitu ya. Atau yang kedua ini adalah karena ada alasan, dia biarkan istrinya begitu karena saya punya hutang, saya punya begini, saya punya kewajiban kepada istri saya sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka ada dua tingkatan. Kalau yang pertama tingkatan dosanya besar sekali ya, karena mendorong si perempuannya, istrinya untuk berbuat zina. Nah, yang kedua ini mah dia karena ada sebuah alasan yang berat ya begitu, sehingga dia tidak termasuk atau dosanya tidak sama dengan orang yang menyemangati atau mendorong keluarganya, istrinya untuk berbuat maksiat. Tapi wala khaira fiman la ghairata lahu. Tidak ada kebaikan, tapi kata Al-Imam Az-Zahabi, tidak ada kebaikan terhadap orang yang tidak ada rasa cemburu baginya. Jadi kalau seorang suami tidak ada rasa cemburu kepada perempuannya, perempuannya bergaul dengan laki-laki lain, perempuannya selingkuh, perempuannya main-main dengan laki-laki lain, Allahul musta'an, maka yang demikian itu tidak ada kebaikan bagi dirinya. Kenapa? Karena dia tidak ada rasa cemburu kepada istrinya ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Ini sebetulnya bahasan yang dibahas oleh Imam Az-Zahabi hanya seperti ini, sedikit ya sebentar. Maka saya akan tambahkan sedikit pengertian tentang dayus ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan dayus ini. Taib. Yang pertama Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, pengertian dayus. Ini pengertian dayus. Apa itu dayus? Ya, laki-laki dayus itu bagaimana? Fafil misbahi, di dalam kitab Al-Misbah Al-Munir mungkin ya, Allah alam, anna dayusa, bahwasanya dayus itu adalah huwar rajulu, adalah seorang laki-laki, alladzi la ghairata lahu, yang tidak punya rasa cemburu. Jadi laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Ala ahlihi, kepada keluarganya, maksudnya kepada istrinya atau kepada anak perempuannya ya, khususnya kepada istrinya ya ini. Qala fil mawsu'ah al-fiqhiyah, kemudian ulama mengatakan di dalam kitab al-mawsu'ah al-fiqhiyah, urrifat ad-diyasatu bi alfazin mutaqaribatin, bahwasanya ad-diyasah, diyasah perbuatan dayus, perbuatannya ya, perbuatan dayus ini ya, urrifat ya, didefinisikan bi alfazin mutaqaribatin yajma'uha ma'nan wahidin ya, bahwasanya dengan lafaz-lafaz yang mirip, apa yang berdekatan begitu. Ya jama'uha ma'nan wahid. Kemudian dengan apa namanya itu terkumpul dalam satu makna. Jadi maksudnya adalah la takhruju anil ma'na lughawi. Jadi dayus secara istilah itu tidak keluar dari makna secara bahasa. Bahwasanya secara bahasa adalah tadi tidak ada rasa cemburu. Maka ketika dalam secara istilah juga, menurut orang-orang ahli fikih juga, dayus itu seperti itu. Jadi antara bahasa lugawi ya, pengertian lugawi, pengertian secara bahasa dengan pengertian secara istilah itu tidak ada perbedaan. Jadi lafadznya sama, maknanya sama ya. Yaitu apa? Wa huwa adamul ghairati 'alal ahli wal maharimi. Yaitu tidak adanya rasa cemburu kepada keluarganya atau kepada mahramnya.
Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dayus itu secara bahasa maupun secara istilah sama, yaitu tidak punya rasa cemburu. Tidak punya rasa cemburu. Kepada siapa? Kepada istrinya atau kepada mahramnya. Ya, anak perempuannya dibiarkan. Ya, ini nanti kita bahas insya Allah. Taib. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini sebetulnya ini ya. Nah ini. Waqala al-ama Ali al-Qari. Nah ini ya. Imam Ali al-Qari rahimahullah berkata. Tapi sebelumnya ada yang di atas dulu. Kita coba bahas yang atas dulu. Wadayusu. Orang yang dayus itu adalah huwaladhi yukirul khubsa fi ahlihi. Yaitu orang yang dia itu mengakui adanya keburukan di dalam keluarganya. Ya. Orang yang menetapkan sebuah keburukan di dalam keluarganya. Kama warada mufassiran fi hadis Ibnu Umar, sebagaimana telah dipahami ya, telah ada tafsirnya, penjelasannya di dalam hadis Ibnu Umar yang tadi itu, yang dibahas yang di awal tadi ya, ada 3 golongan orang yang yang tidak akan masuk surga, salah satunya adalah dayus. Nah, maka orang yang seperti ini adalah orang yang yukirul khubsa. Dia itu menetapkan sebuah keburukan di dalam keluarganya. Nauzubillah. Kemudian waqala Ibnu Manzur, Al-Imam Ibnu Manzur beliau berkata, ad-dayus huwallazi la yugharu ala ahli. Ini sama ya. Dayus itu adalah orang yang tidak ada rasa cemburu kepada keluarganya. Ini di dalam kitab Lisanul Arab. Wa fassaru bihi Ibnu Al-Asir. Kemudian Ibnu Asir menafsirkan sama seperti ini, yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu kepada keluarganya, kepada istrinya, itu disebut dayus. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya waqala al-alama Ali al-Qari. Al-alama Ali al-Qari, al-Imam Ali al-Qari rahimahullah berkata, wad-dayus alladhi yukiru ay yasbutu bisukutihi ala ahli. Dayus itu adalah orang yang membenarkan keburukan, orang yang membiarkan keburukan, ya. Bisukutihi, ya, dengan cara mendiamkannya. Dibiarkan saja, didiamkan saja, ya, pada keluarganya. Jadi keluarganya berbuat buruk, nah biarkan saja demikian. Ai min imrati, yaitu kepada istrinya, dibiarkan saja kemaksiatan dilakukan oleh istrinya. Au jariyatihi, atau kepada budak wanitanya. Au qarabatihi, atau kepada kerabat wanitanya. Al-khubzu ay az-zina. Yang dimaksud dengan al-khubzu, keburukan itu adalah zina. Nah, jadi si laki-laki ini membiarkan istrinya atau mahramnya berbuat zina di rumahnya. Maksudnya di rumah itu di rumah tangganya, demikian. Au muqaddimatihi. Al-khubsu ay az-zina au muqaddimatuhu, afwan ya. Yaitu zina atau muqaddimahnya. Pembukaan zina. Apa pembukaan zina? Maksudnya pacaran begitu ya. Jadi berdua-duaan, ikhtilat, pegangan tangan, naudzubillah summa naudzubillah ya. Jadi artinya dia berbuat selingkuh, pacaran. Belum berbuat zina, baru mukadimahnya. Perempuan istrinya berbuat pacaran dengan yang lain, ikhtilat dengan laki-laki lain, bergaul dengan laki-laki lain, ya. Dipegang-pegang oleh laki-laki lain, naudzubillah. Dipeluk-peluk laki-laki lain, walaupun dia tidak berzina. Nah, ini adalah sebuah keburukan di dalam rumah tangga itu. Wa fi ma'nahu, atau semaknanya, atau yang semakna dengan yang seperti tadi ya. Sairul ma'asi, yang berupa seluruh keburukan, seluruh kemaksiatan. Kasyurbil khamri, seperti minum khamar. Istrinya dibiarkan minum khamar, anak-anaknya minum khamar, anaknya minum pecandu narkoba, biarinlah, nanti juga akan tobat. Nah, ini orang yang seperti ini tidak ada rasa cemburu. Ya. Wa tarki guslil janabah, atau orang yang membiarkan tidak mandi janabah. Sudah dia misalnya junub begitu, tapi tidak mandi janabah. Istrinya sudah haid, tidak mandi janabah. Ya, kemudian mohon maaf, langsung berjima dengan suaminya. Biarlah, nggak apa-apa, tidak perlu mandi. Subhanallah. Maka yang demikian itu adalah orang yang dayus. Orang yang dayus. Wa nahwihima, atau selainnya, semisalnya. Qala Atibi, nah berkata Atibi, alladzi yara fihinna ma yasuhu wa la yughru alaihinna.
Al-Imam At-Tibi, At-Tibi beliau berkata, dayus adalah orang yang melihat pada mereka atau pada keluarganya yang wanita, ya istrinya, anak perempuannya, adiknya perempuannya, sesuatu yang menyusahkannya, maksudnya kemungkaran, ya. Wala yugoru alaihinna, tetapi dia tidak cemburu kepada mereka. Tidak ada rasa cemburu kepada si perempuan itu, kepada istrinya, kepada anaknya. Wala yamna'uhunna, dan tidak melarang mereka. Biarkan sajalah. Mau selingkuh-selingkuh, mau pacaran-pacaran, mau zina-zina, bodoh amat. Allahul musta'an. Mau minum khamar, ya bolehlah. Terserah aja lah. Nah, tidak ada rasa cemburu, tidak melarang, tidak ada giroh, tidak ada ghirah, tidak ada kecemburuan, tidak ada keinginan untuk menghentikan keluarganya dalam berbuat maksiat. Fayukiru fi ahlihi al-khubsa, sehingga dia membenarkan, membiarkan di dalam keluarganya itu berbuat keburukan. Nauzubillah. Inilah orang yang dayus, ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dayus itu ya secara khusus adalah yang membiarkan istrinya, anak perempuannya berbuat zina, bahkan mendorong. Nah, ini orang yang dayus. Nah, atau tadi tidak ada rasa cemburu laki-laki lain menjamahnya, laki-laki lain memegang-megangnya, bergaul dengan laki-laki dan biarin saja. Nah, ini orang dayus ini. Secara khusus orang dayus adalah membiarkan istrinya atau mahramnya dengan laki-laki lain. Nah, secara umum dayus ini adalah segala perkara yang buruk dibiarkan. Anaknya minum khamar, biarin. Anaknya misalnya berbuat dosa, biarin. Anaknya tidak sholat, itu biarin. Itu pun masuk ke dalam dayus, ya, membiarkan kemungkaran di dalam rumahnya. Nah, maka orang yang seperti ini tidak punya rasa kecemburuan, ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Syekh Husamuddin beliau berkata, wa ammal malabisul fadihatu, wanita-wanita yang memakai pakaian-pakaian yang memalukan, allati talbasuha an-nisa'u, yang dipakai oleh wanita, ya maksudnya tadi, fil a'rasi, di pesta pernikahan. Fa in fa'alna zalika, apabila si para perempuan itu melakukan yang demikian itu bihuduri rijal, di hadapan para laki-laki, fahuwa haramun, maka yang demikian haram hukumnya. Wa man yarda dzalika li zaujatihi, barang siapa yang ridho, yang membiarkan, yang menyenangi istrinya itu, ya, au bintihi, atau anak perempuan yang melakukan hal itu, fahuwa dayusun, maka dia adalah dayus. Subhanallah. Ini kata Syekh Husamuddin, Bapak Ibu, Husamuddin. Jadi kalau keundangan, Bu, ya, keundangan, perempuannya berdandan, bersolek gitu ya. Pakaiannya ketat. Nauzubillah. Tidak pakai ini gitu ya. Bahkan si suaminya nyuruh, atulah jangan yang panjang-panjang, gombrang-gombrang, di maralau gitu ya. Malu begitu ya. Nah, maka yang demikian itu orang yang dayus. Jadi senang agar dilihat oleh laki-laki yang lain. Jadi sebuah kebanggaan Bapak Ibu, ya. Kebanggaan ketika apa? Ketika laki-laki lain lihat istrinya cantik begitu. Itu sebuah kebanggaan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi lihat istrinya itu disukai laki-laki lain. Maka ada laki-laki yang begitu Bapak Ibu. Ada laki-laki yang dia itu justru senang, bahagia ketika istrinya dipandang atau dipuji atau disukai oleh laki-laki lain. Allahul musta'an. Ada yang begitu ya? Ada, Pak. Itu dulu kawan pun seperti itu, ada yang begitu. Jadi senang si perempuan itu justru tampil cantik di hadapan laki-laki lain. Supaya apa? Supaya dia merasa bangga, saya mendapatkan istri yang cantik begitu. Allahul musta'an, ya. Ini namanya dayus Bapak Ibu, ya. Jadi membiarkan istrinya berpakaian molek gitu ya. Seksi ya. Dilihat oleh laki-laki lain, senang. Maka yang demikian fahuwa dayus, demikian adalah orang yang dayus. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Kemudian wa yajibu 'alal aba'i awal azwaji wal auliya'i amatan mana abanatihim wa zaujatihim, merupakan sebuah kewajiban kepada para bapak kita nih, seorang bapak nih, seorang suami nih, dan waliyah secara umum. Untuk apa?
adalah man'u banatihim, untuk melarang anak-anak wanita mereka. Wa zaujatihim, istri-istri mereka. Wa akhawatihim, saudari-saudari wanita mereka. Minat tabarruj, dari tabarruj, menampakkan perhiasan. Wa min wa man qabila tabarrujahunna fahuwa dayus. Ya. Barang siapa yang membenarkan, yang membolehkan para wanita tadi, istrinya tampil untuk tabarruj, untuk memperhias diri, mempercantik diri, ya, untuk diperlihatkan kepada laki-laki lain, fahuwa dayusun, maka yang demikian adalah masuk ke dalam kategori dayus, ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hati-hati nih ya, bagi kita seorang suami, istri ini jangan dipamer-pamer kepada laki-laki lain. Ya, istri ini jangan sampai kita merasa senang istri dilihat cantik oleh orang lain. Nauzubillah. Bahkan kalau bisa mah bagusnya ya pakai cadar istrinya agar tidak dilihat oleh yang lainnya. Demikiannya hanya kita yang melihatnya, seperti itu. Jangan seperti orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang jahil, orang-orang bodoh dengan agama, orang yang tidak mengerti agama. Justru mereka menyerintahkan, menyuruh istri-istri mereka untuk tampil cantik, seksi. Jangan ditutup-tutup lah begitu katanya. Naudzubillah summa naudzubillah, ya. Jadi dibuka aja biar cantik kelihatannya. Tuh rambutnya terurai bagus tuh. Akhirnya apa? Itu merasa ada kebahagiaan kepada si suaminya itu. Karena istrinya tampil cantik. Ketika ada orang lain yang memuji si istrinya, ketika ada laki-laki lain yang memuji istrinya, dia itu akan merasa bangga. Oh, saya punya istri cantik, hebat saya. Nah, yang demikian itu masuk ke dalam perkara dayus, ya. Jadi tidak hanya membiarkan istrinya berbuat zina, istrinya berbuat apa? Berbuat serong, berbuat selingkuh, tapi membiarkan istrinya, bahkan menyuruh istrinya untuk tabarruj, untuk menampakkan perhiasan, untuk bersolek, untuk mempercantik diri di hadapan para laki-laki lain, maka itu pun masuk ke dalam kategori dayus, ya. Nauzubillah summa naudzubillah, ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kemudian salah satu atau beberapa tanda, ya, ciri-ciri para lelaki dayus di zaman modern saat ini, ya. Ini saya lihat di beberapa artikel begitu, ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri lelaki dayus di zaman saat ini, zaman modern. Apa saja itu? Pertama, membiarkan istri atau anak perempuannya berpacaran. Subhanallah, ya. Jadi anaknya perempuannya nih pacaran sama laki-laki lain, biarkan saja. Ya, udah besar, sudah SMA, sudah kuliah, gitu kan, ya. Biarkan pacaran. Biar tahu bagaimana itu nanti ketika akan menikah, katanya seperti itu. Subhanallah. Nauzubillah, subhanallah. Maka orang yang membiarkan istrinya pacaran dengan lain, Allahul musta'an. Ada nggak? Ada ya pasti, ya. Membiarkan istrinya selingkuh, membiarkan istrinya ikhtilat dengan yang lain, perempuannya berpacaran juga anaknya, ya, dengan apa? Dengan laki-laki lain. Maka saksikanlah bahwa dia itu adalah orang yang dayus. Orang yang apa? Dayus. Nauzubillah. Subhanallah. Kemudian tidak menghiraukan jika istri tidak menutup aurat, ya. Jadi biarkan saja. Justru tadi, Pak, memandang justru bagus kalau istri tidak menutup aurat. Kenapa ya? Karena terlihat cantik, tampilnya seksi, bagus. Lihat kalau di TV-TV kan begitu, ya. Orang-orang barat itu sengaja untuk menarik perhatian, di seksi-seksi, bajunya di aneh-aneh, nauzubillah, ya. Dibelah apanya itu, kain panjang sepertinya, Pak. Panjang roknya itu, tapi dibelah sampai ke atas. Naudzubillah, ya. Ini untuk apa? Ya untuk tadi, agar orang lain memperhatikan. Senang orang-orang barat tuh begitu. Senang ketika istrinya itu tampil cantik dan dipuji oleh orang lain. Nah, maka itu diikuti oleh kita, oleh orang Islam. Oleh siapa? Ya orang Islam yang tidak ngerti agama. Ya, sehingga apa? Sehingga membiarkan anak istrinya tampil seksi, tampil cantik, tanda kutip, ya, tampil cantik dari sisi menampakkan aurat. Maka kalau orang yang sudah seperti ini masuk ke dalam laki-laki yang dayus, dia tidak akan pernah masuk surga dan dia tidak akan pernah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang ketiga Bapak Ibu adalah tidak melarang istrinya pamer aurat di media sosial. Pamer aurat gitu ya, naudzubillah. TikTokan, subhanallah ya, naudzubillah. TikTokan, joget-jogedan gitu ya. Aurat kemana-mana ya. Bahkan pakai pakaian yang ketat, yang mini gitu, dipamer-pamer di medsos, dipamer-pamer di YouTube, pamer-pamer di TikTok, pamer-pamer di Facebook. Ya, lucu-lucuan katanya. Anaknya diajarkan joget-jogetan sama-sama begitu ya, dangdutan, pakaiannya seksi, pamer aurat, dibiarkan oleh laki-lakinya. Biarinlah, kan sekarang zamannya memang begini, zaman TikTok katanya. Subhanallah. Maka orang seperti ini masuk ke dalam kategori dayus ya. Hati-hati Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, jauhi perbuatan ini karena ini adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi larang ya. Cegah istri itu, anak kita ini perempuan ya, untuk pamer aurat di media sosial. Untuk apa? TikTokan begitu ya, joget-jogetan, naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, ini banyak juga ya terjangkit nih kaum muslimin, muslimat untuk main TikTokan, joget-jogetan, Allahul musta'an. Ini pamer-pamer aurat, pamer-pamer apa namanya? Pamer-pamer ya aurat ya. Maka yang demikian dosa besar ya. Maka kalau laki-laki membiarkan, maka dia masuk ke dalam kategori dayus. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, membiarkan istrinya ikhtilat, campur baur. Ikhtilat itu apa? Campur baur dengan laki-laki lain. Reunian SMP, SMA, dibiarkan si perempuannya ini barengan panitia, sama-sama panitia di reunian tadi dengan laki-laki lain kemana-mana karena dia panitia. Itu mohon maaf Bu ya, ada yang mengatakan yang ngobrol ke saya, dia seorang suami, ya istrinya awalnya adalah dia reunian kawannya SMP atau SMA, saya lupa lagi. Artinya si istrinya ini ada reunian. Nah, kemudian si istrinya ini dengan kawan lagi perempuan yang lain. Jadi si A misalnya, nah si B ini perempuan juga. Nah, ini bendahara dan sekretaris ini, bendahara dan sekretaris. Nah, ada lagi panitia yang lain bagian apa gitu ya, si C dan D. Nah, C dan D ini laki-laki, Pak. Ini laki-laki. Ini kan laki-laki. Jadi laki-laki berdua, perempuan berdua. Dan ini diajak ya, si C dan D ini dan si A diajak ke rumah si B. Ini B ini perempuan ya, ini perempuan. Nah, si B ini mengajak ke rumahnya begitu ya, yang berempat ini. Perlihatkan, kenalkan kepada suaminya. Begitupun si A. Si A ini mengajak si B, si C, si D ini ke rumahnya. Memperkenalkan kepada suaminya. Ini Pak, kami sedang ada dalam acara nih reunian. Ini B, ini teman saya, namanya Anu. Si C ini, si D ini laki-laki. Si suaminya ini ya membiarkan saja ya, namanya reunian katanya begitu. Subhanallah, ternyata naudzubillah ini ternyata adalah selingkuh. Si A ini selingkuh dengan si C, si B selingkuh dengan si D. Ini pacaran ini sebetulnya mah. C juga pacaran dengan A. Jadi kemana-mana ini berduaan, berempat mohon maaf ya, berempat janjian di hotel berduaan, 2 kamar masing-masing. Naudzubillah min dzalik, keluar kota. Maka suaminya akhirnya curiga, ini teh kenapa banyak tidak di rumah begitu ya. Tidak ada di rumah terus, ini kenapa? Ya. Akhirnya dia bawa ini apa namanya? Ada mata-mata begitu, diintip, maksudnya dikuntit ya, di tajassus, dimata-matai. Ternyata mereka masuk hotel. Subhanallah, naudzubillah. Waliyadzubillah ya. Mereka masuk hotel dan terlihat begitu. Ternyata digerebek ya. Digerebek dalam keadaan ya naudzubillah, dalam keadaan sedang berzina. Allahul musta'an ya. Maka Bapak Ibu semoga Allah muliakan, jangan biarkan istri kita ikhtilat. Ini para ibu ya, para akhwat nih, jangan pernah ikhtilat dengan laki-laki lain. Cukuplah suami kita ya. Berbaktilah kepada mereka karena mereka lah adalah orang yang akan menjadikan kita masuk surga atau masuk neraka ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan,
Kalau orang yang membiarkan istrinya ikhtilat ya dengan laki-laki lain, berdua-duaan dan lain sebagainya, maka orang yang seperti ini masuk ke dalam kategori ikhtilat orang yang dayus ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Barakallahu fikum, demikian ya mungkin Bapak, Ibu yang semoga Allah muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa ini ya. Amin ya rabbal alamin ya. Demikian yang bisa disampaikan, benar dari Allah taala, salah dari saya dan dari setan. Semoga Allah ampuni. Mohon maaf tadinya saya akan bahas yang satu lagi, orang yang menyerupai lawan jenis. Perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan, tapi masih panjang begitu ya. Jadi cukuplah saja di pertemuan ini hanya membahas bab tentang dayus saja ya. Wallahu alam. Demikian Bapak Ibu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk acara yang berikutnya. Fadhol Pak Ahmad, syukron. Baik, Ustaz. Ustaz? Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan raise hand. Saya sambil coba bacakan dulu yang sudah ada masuk di chat ya Ustaz ya. Bangga Pak. Sambil nunggu yang lain kalau ada yang mau bertanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ana mau bertanya, jika istri ketahuan selingkuh, apa wajib kita ceraikan atau kita nasihati untuk dibimbing ke jalan yang Allah ridhoi? Baik, barakallahu fikum. Pertama, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, wajib kita introspeksi diri ya. Jadi ketika istri berbuat salah, bisa jadi itu adalah kesalahan dari diri kita. Tidak memperhatikan mereka ya, tidak berbuat baik kepada mereka, tidak berlaku seperti berlakunya orang-orang soleh, para nabi, nabi dan para sahabat, bagaimana memperlakukan istri sehingga akhirnya istri kecewa, istri tidak merasa nyaman di rumah, istri tidak merasa nyaman dengan kita seorang suaminya, maka akhirnya dia naudzubillah mencari kesenangan, kebahagiaan dengan laki-laki lain ya. Awalnya mungkin istri itu curhat kepada kawannya, curhat kepada sobatnya yang laki-laki, ujung-ujungnya selingkuh ya. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Bisa jadi itu adalah kesalahan kita bertobat kepada Allah Rabbul Alamin ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang dia itu selingkuh dan sudah berzina ya, sudah melakukan zina, nah, maka ini adalah sebuah perkara yang berbahaya ya, karena bisa jadi ternyata anaknya bukan anak kita. Anaknya bukan anak kita. Nah, maka ketika seorang istri itu sudah berzina, maka kita biarkan, kalau misalnya kita masih berharap ya dengan istri kita, kita tidak berhubungan dulu dengan dia ya, sampai betul-betul dia itu hamil atau tidak begitu ya. Jadi artinya kalau misalnya memang hamil, ya mau tidak mau ini anak siapa nanti kan begitu ya. Nah, walaupun sebetulnya itu adalah anak istri kita, anak kita, naudzubillah bukan anak kita ya, anak orang yang yang ada di rumah tangganya. Karena orang yang berzina itu tidak punya hak, walaupun misalnya ternyata itu anaknya sebetulnya adalah anak dari si suaminya, walaupun itu anaknya anak hasil selingkuh begitu ya, tetap diakui sebagai anak dari si laki-laki atau si suaminya yang sah, karena yang diakui oleh Islam itu adalah yang resmi. Jadi kalau seorang suami istrinya selingkuh kemudian dia hamil, maka anaknya itu adalah anaknya si suami itu ya, jatuh kepada si suami, milik si suami gitu ya. Demikian secara hukum. Akan tetapi kalau ada kan orang di antara kita, kalau dulu memang zaman sahabat, zamannya Nabi, punya anak itu sebuah kebanggaan begitu ya. Nah, maka ketika mereka punya anak senang, bahagia. Nah, maka ketika si istrinya selingkuh kemudian punya anak, maka anaknya akan diambil oleh suaminya. Ya, ini adalah anak saya, begitu. Karena memang ini secara hukum adalah suami sah. Itu yang pertama ya. Akan tetapi sekali lagi, kadang di kita itu tidak mau, saya nggak mau ini, kalau ini bukan anak saya gimana ya. Nah, maka ya boleh nanti ketika sudah sudah lahir begitu ya,
apa namanya ya, itu tuh di DNA ya, di tes apa? Tes DNA. Nah, kalau misalnya memang kita ingin anak itu sebagai anak kita, maka kita urus ya. Kalau misalnya memang itu bukan, ya tergantung kita. Kalau misalnya memang kita tidak mau mengakuinya karena ini adalah selingkuh, maka kita tidak mengakuinya. Nah, maka sekali lagi secara hukum anak itu adalah anak kita karena si istri ini dari istri kita sah. Begitu ya. Jadi artinya adalah seorang suami yang sah, dia punya hak untuk memiliki anak tadi. Tapi kalau si suaminya tidak mau gitu ya, ini kalau nyata saya itu bukan anak saya jadi akhirnya kesal gitu. Jadi akhirnya emosi ya, maka akhirnya di DNA, maka yang seperti itu pun insya Allah tidak berdosa begitu ya. Karena khawatir nanti akan berbuat keburukan kepada anak itu ketika diketahui bahwa anak itu tidak mirip dirinya ya, atau ya secara apapun tidak seperti dirinya karena dia memang bukan anaknya. Maka yang demikian boleh akhirnya di DNA kemudian diceraikan istrinya, maka itu pun diperbolehkan. Nah, kalau misalnya tidak sampai hamil begitu ya, misalnya masih mohon maaf ya, misalnya masih keluar darah haid dan lain sebagainya, maka yang demikian ini jikalau kita mau lanjut dengan istri kita, ya kita nasihati bertobat gitu kan, sungguh-sungguh tidak dia bertobatnya kalau memang kita mau meneruskan, melanjutkan. Tapi kalau misalkan mau menceraikan pun tidak masalah ya. Kenapa? Ya karena memang itu adalah hak si suami. Ketika istrinya selingkuh, maka akan merasa gimana ya? Merasa jijik ya mungkin ya. Merasa merasa tidak layak begitu bersama-sama lagi. Akhirnya ingin menceraikan. Nah, maka ini tergantung kepada si suaminya ya. Jadi kalau memang si suaminya tidak tahu bahwa dia itu berbuat selingkuh ya, nah, maka insya Allah dia tidak masuk ke dalam dayus. Tapi kalau tahu dan dibiarkan, nah inilah yang masuk ke dalam dayus ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya ulangi ya, yang pertama kita introspeksi diri, bisa jadi kita tidak berbuat yang terbaik kepada istri kita sehingga istri kita akan mencari kebahagiaan di luar ya dengan laki-laki lain. Naudzubillah. Nah, jikalau kita tahu seperti itu dan kita biarkan, maka kita masuk ke dalam orang yang kategori dayus tadi. Tapi kalau kita tidak tahu, ya kita kerja di mana kita nggak tahu, tiba-tiba ternyata selingkuh, maka dikembalikan kepada si suami tadi, apakah mau melanjutkan atau tidak dengan catatan yang sebagaimana yang tadi sudah disebutkan ya. Wallah alam. Demikian mungkin Pak Ahmad. Wallah. Baik Ustaz. Ada yang mau bertanya Pak Eka Syakir, silakan Pak. Jazakallah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fadol Pak, silakan Pak Eka. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini Ustaz tentang yang tadi masalah tidak akan masuk surga itu untuk yang dayut, apakah memang ini memang benar-benar tidak akan masuk surga sama sekali? Ataukah ini dimasukkan dalam kategori dosa besar yang dimana nanti akan masuk neraka dulu, terus kemudian setelah itu baru masuk surga? Itu yang pertanyaan yang pertama, Ustaz. Terus yang pertanyaan kedua, yang masalah dayut ini, apakah batasannya itu adalah berzina? Jadi kalau dia belum sampai taraf berzina, berarti katakanlah itu belum sampai dalam taraf dayut yang benar-benar dayut ya. Gitu. Terus yang ketiga ini Ustadz, kalau dia masih dalam taraf yang belum sampai berzina, terus kemudian kita masih berharap bahwa mereka itu masih dikasih waktu untuk bisa berubah satu saat gitu. Apakah dalam proses seperti ini juga bisa dikatakan dayut seperti itu Ustadz? Ya demikian. Ya, jazakumullah khairan. Wajazakallah khairan ya. Barakallahu fikum Pak Eka. Pertama tentang la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Jadi salah sahnya tadi ya, 3 golongan orang yang tidak akan masuk surga. Al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua tadi adalah salah satunya adalah dayus. Orang yang membiarkan istrinya atau mahramnya berbuat maksiat di keluarganya.
Nah, maka yang demikian masuk ke dalam dayus. Nah, pertanyaan dari Pak Eka adalah apakah makna la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga itu apakah sementara atau memang tidak pernah akan masuk surga? Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, bahwasanya ulama sepakat bahwa yang tidak akan pernah masuk surga itu adalah dosanya yang mukhrijum minal millah, yang mengeluarkan seseorang dari agama, maka itu tidak akan pernah sama sekali masuk surga. Jadi kalau misalnya seorang muslim kemudian dia kafir, murtad ya, maka dia akan masuk surga dan dia tidak akan pernah masuk dia akan masuk neraka dan tidak akan pernah masuk surga karena dosanya mengeluarkan dia dari agama Islam. Dia keluar dari Islam atau dia berbuat syirik, Pak. Dia berbuat syirik. Dia tahu ini perbuatan syirik. Ya, dia tahu dia menyembah Allah, dia sholat, dia zakat, dia saum. Tapi di berbarengan dengan itu dia pun berbuat syirik. Ya, kepada ya misalnya dedemit begitu ya, kepada pohon-pohon dan lain sebagainya, berbuat kesyirikan. Maka yang perbuatan syirik ini mukhrijum minal millah, mengeluarkan seseorang dari agama. Maka yang demikian tidak akan pernah sedikit pun masuk surga. Nah, ini dosa-dosa besar apa saja yang mengeluarkan masuk surga ini, apa yang mengeluarkan seseorang dari agama, ini sudah kita bahas ya. Di antaranya kekafiran, kemusyrikan, kemudian ulama berbeda pendapat tentang tarkus sholat, meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholat ini kekufuran Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dan ini lebih besar dari perbuatan zina dan lain sebagainya. Nah, maka ada orang mengatakan kafir yang orang meninggalkan sholat. Nah, maka orang meninggalkan sholat kalau dia atau menurut ulama yang menjadikan menurut ulama yang mengelompokkan bahwa meninggalkan sholat itu kafir, maka orang yang meninggalkan sholat tidak akan masuk surga selama-lamanya. Dia akan ada di dalam neraka. Nah, adapun dosa-dosa lain itu masuk ke dalam kategori dosa besar yang tidak mengeluarkan dirinya dari agama. Tidak mengeluarkan dari agama. Maka kalau tidak mengeluarkan dari agama, maka suatu saat dia akan masuk surga selama dia masih punya keimanan. Akan tetapi dia akan lama di dalam neraka. Maka la yadkhulunal jannah, maknanya tidak akan masuk surga adalah tidak akan masuk langsung ke surga, tapi dia masuk ke neraka terlebih dahulu, disiksa di sana terlebih dahulu, lama di dalam neraka, kemudian insya Allah mudah-mudahan kelak akan Allah masukkan ke dalam surga. Akan tetapi kalau sudah diancam seperti ini, hendaklah kita takut Bapak Ibu ya. Khawatir ternyata tidak masuk surga itu Allah berkata lain. Ternyata begitu lama banget ya. Jangan pernah Pak berpikir begini ya. Akan sementara nanti di nerakanya juga pasti masuk surga. Allahul musta'an. Ini berarti sudah meringankan azab Allah Rabbul Alamin. Saya pernah sampaikan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada di rumah yang mewah, rumah megah. Segala ada, makanan, minuman ada, pelayan ada, seluruhnya ada, nikmat. Mau renang tinggal renang, mau olahraga tinggal olahraga, mau makan tinggal makan. Mau naik pesawat kemana-mana silahkan. Tapi selama 5 menit ternyata ya, selama 5 menit tiap hari misalnya, selama 5 menit dicabut kukunya satu persatu, satu cabut, besoknya cabut. Bagaimana Pak? Tidak akan pernah merasakan kenikmatan itu. Itu di dunia Pak. Ya, itu hanya satu siksaan yang sangat-sangat ringan di dunia itu. Ya, ini bagaimana kalau sudah di neraka jahanam? Nauzubillah. Dan ini sampai bertahun-tahun. Dan satu hari di neraka 1000 tahun di dunia. Kita hidup 70 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan nanti di akhirat. Maka orang yang meringankan siksaan, meringankan neraka, maka orang yang seperti ini, orang yang naudzubillah summa naudzubillah, orang yang tidak punya akal, tidak punya apa? Punya pikiran Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, walaupun kita berada di dalam kesenangan, kegelimangan, harta dan kenikmatan, tapi kalau 5 menit saja kita disiksa, dicongkel mata kita, bagaimana? Selama 5 menit saja dicongkel mata kita, apa yang akan kita rasakan? Kesengsaraan dan kesengsaraan. Itu di dunia Pak. Apalagi bagaimana nanti di akhirat. Jadi jangan ringankan perbuatan, jangan ringankan perkataan la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Toh walaupun tidak masuk surga kan kelak nanti akan masuk surga. Walaupun ke neraka tapi nanti kan cuma sekian-sekian. Hati-hati Pak Bu ya, jangan sampai berpikir seperti itu ya. Wallahu alam. Jadi kemungkinan besar ya sebagaimana perkataan para ulama bahwa dosa-dosa yang tidak mengeluarkan seseorang ke dalam agama Islam ya, keluar dari agama Islam
maka itu tidak akan abadi di dalam nerakanya insya Allah. Wallahu alam. Jadi dayus ini insya Allah tidak akan mengeluarkan dia dari Islam, akan tetapi dia punya dosa besar dan kelak diancam oleh neraka oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya keburu lupa ya Pak ya tadi itu. Oh ya, kategori dayus ya. Iya, Ustaz, tadi yang apakah kategori batasannya itu dayus memang itu berzina harus atau berzina tidak? dulu, iya. Nah, begitu, betul ya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Al-Imam Az-Zahabi mengkategorikan Pak ya, ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan yang memang besar dosanya, maksudnya itu tingkatan yang dayusnya itu besar, ada yang lebih kecil begitu, tapi sama-sama dayus. Salah satu yang besar itu yang tahu dia itu berzina tapi biarkan saja, bahkan mendorong si perempuannya berzina, ya. Mempamerkan istrinya untuk berbuat nista, berbuat dosa, naudzubillah. Maka orang yang demikian dayusnya betul-betul dayus. Wah, tingkatan tinggi itu Pak. Kalau istrinya dibiarkan, udahlah kamu cari nafkah lah dengan jual diri kamu, ya. Nanti kita makan bareng. Astagfirullahaladzim. Maka orang yang seperti ini dayusnya tingkat tinggi Bapak Ibu. Dayusnya tingkat tinggi dan dia masuk ke dalam kategori pezina. Bukan lagi dayus tapi masuk ke dalam pezina. Biasanya dia itu akan berzina juga dengan perempuan lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi di bawah itu, ya, karena ada suatu hal begitu ya, ada kesempitan dunia dan lain sebagainya, hanya tidak bisa berbuat apa kepada istrinya. Maka yang demikian dayus tapi tingkatannya yang di bawahnya ya. Termasuk juga dayus ya, walaupun si istri itu tidak berbuat zina, ikhtilat, bergaul dengan laki-laki, ya, apalagi misal tadi menampakkan aurat, dibiarkan saja. Tidak berzina tapi menampakkan aurat di hadapan laki-laki lain. Tadi pamer aurat di medsos, joget-jogetan. Nah, itu pun masuk ke dalam dayus. Tapi kategorinya tidak seperti dayus yang awal, yaitu yang mendorong si perempuan atau si istrinya itu untuk berbuat zina. Ini lebih ringan lah insya Allah akan. Tetapi itu pun masuk ke dalam dayus dan walaupun ringan masuk ke dalam dosa yang besar ya. Wallahu a'lam. Demikian punya Pak Eka ya. Yang ketiga itu apa ya? Satu lagi Pak ya. Ini Ustaz, kalau misalnya kita memberikan waktu kepada kerabat kita atau istri atau anak kita gitu, kan ada waktunya, mungkin butuh waktu kadang-kadang mungkin tidak setahun, mungkin bahkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dengan berharap mereka baik atau berubah gitu. Apakah selama dalam waktu itu bagaimana Ustaz? Apakah juga masih bisa dikategorikan seperti itu? Ya. Baik. Jadi orang yang keluar dari kategori dayus adalah orang yang memang dia itu senantiasa melarang istrinya atau mahramnya untuk berbuat maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian ya dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jadi kalau misalkan selama 1 tahun gitu ya, kita didik, kita bimbing, kita arahkan ya, kemudian kita berikan kesempatan. Artinya dalam rangka waktu itu kita tidak termasuk dayus insya Allah. Ketika apa? Ya ketika kita terus menasihati, terus membimbing, terus menjaga anak dan istri kita untuk berbuat amalan yang soleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan nista. Ya. Tapi kalau dalam rangka tentang waktu itu ya sambil belajar lah, sokwe nggak apa-apa sedikit-sedikit mah. Nah itu pun sama tidak boleh. Itu masuk ke dalam dayus. Jadi betul-betul ya bertahap, tapi maksudnya yang namanya meninggalkan maksiat itu harus segera ya Pak ya. Jadi meninggalkan maksiat harus segera. Jadi semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk meninggalkan maksiat itu sesegera mungkin. Aduh gimana ya, saya sekarang nih punya pacar gitu ya. Bagaimana? Maka segera putuskan. Saya masih selingkuh. Aduh gimana ya kalau saya putuskan sekarang? Nah, besok lah atau minggu depan lah, bulan depan nggak boleh, Pak ya. Semaksimal mungkin kita bisa tinggalkan ya. Nah, itu. Jadi itu bukan bab darurat, itu bukan bab darurat, kecuali memang yang bab darurat yang tidak mungkin bisa kita tinggalkan. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang bertaubat itu adalah salah satunya al-iqla'. Al-iqla' itu memutuskan itu berhenti dari berbuat zina, berhenti dari berbuat maksiat, berhenti dari berbuat tadi, langsung berhenti. Al-iqla' itu orang-orang yang bertaubat. Kalau dia masih melakukan itu berarti belum bertobat. Nah, selama ini maka harus kita nasihati terus ya. Jadi seorang suami
ketika dalam tahap untuk mengobati istrinya atau suami anaknya perempuan atau saudarinya begitu ya, untuk bertahap begitu, yang penting dia bisa meninggalkan sedikit demi sedikit, ya kita cegah, maka itu tidak masuk ke dalam kategori dayus insya Allah ya, karena dia berusaha untuk mencegah kemungkaran tadi. Demikian mungkin Pak Eka ya, wallahu alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum, jazakumullah. Di chat kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz, saya coba bacakan ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Jika seseorang sudah mengenal sunnah tapi membiarkan istrinya meminta uang kepada orang tua ya, kepada orang tuanya, suka gibah dan tidak menjalankan amanah yang dititipkan kepadanya, itu gimana ya Ustaz? Ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, al-iman mutafawid. Keimanan itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Jadi kita jangan jangan melihat satu sisi menafikan sisi yang lain. Jadi Islam itu sempurna Bapak Ibu. Seperti kita lihat jeruk ya. Seperti kita lihat buah gitu. Ketika jeruk itu luarnya bagaimana, bagus atau tidak? Dalamnya bagaimana? Jadi perhatikan luar dalam. Itu namanya Islam harus baik luar dan dalam. Kemudian yang kedua, harus mengamalkan syariat Islam itu seluruhnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah seluruhnya. Nah, permasalahannya kadang begitu, Pak. Satu sisi dia itu baik religiusnya, tapi satu sisi lain jelek. Begitu. Jadi satu sisi dia itu telah mengenal sunnah sebagaimana yang tadi disampaikan. Wah, dia tidak isbal kalau laki-laki. Oh, perempuan dia sudah berpakaian syar'i begitu ya, dan lebar bahkan bercadar. Kemudian dia sudah sholat di masjid laki-laki itu. Perempuan dia sudah menjaga aurat dan lain sebagainya seperti itu. Dia sudah mengamalkan sunnah. Tapi ternyata dia suka gibah. Jadi satu sisi dia punya pahala dalam bab ini, tapi dalam bab gibahnya dia pun punya dosa. Ada orang yang beriman, sholatnya berjamaahnya baik, ya. Dia ini begini, tapi ternyata korupsi. Kan ada juga begitu. Artinya berarti ada suatu saat orang beriman pun melakukan dosa. Dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Pasti ada yang seperti itu kan ya. Dia ustadz tapi korupsi. Dia ustadz tapi dusta. Dia ustadz. Ada juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi artinya bahwa manusia itu bertingkat-tingkat keimanannya. Ya. Nah, ketika seseorang dia mengamalkan amal soleh, maka Allah berikan kepadanya amal soleh itu. Tapi ketika dia melakukan dosanya, dosa besar, maka dia akan mendapatkan balasan dari dosa besarnya itu. Nah, maka akhirnya dia diancam dengan neraka. Sebagaimana pernah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, dan ini sudah kita bahas ya kalau tidak salah. Mengadu kepada ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya seorang perempuan itu ya tasum bin nahar, dia saum tusolli bilail, dia sholat malamnya, tahajudnya bagus, di malam hari, di siang harinya dia saum, dia bersedekah banyak, tapi waktu di jironaha, tapi dia suka menyakiti tetangganya, dia menyakiti tetangganya. Maka karena besar tetangganya dosanya itu, maka kata Nabi SAW, la khairu fiha wa hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan baginya dan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Naudzubillah. Artinya apa? Dosa besarnya ini mengalahkan pahala-pahala yang dia lakukan di mana? Di ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Ketika orang taat, ketika seseorang taat, ketika kita taat, tapi kemudian kita melakukan dosa maksiat yang dosa-dosa besar, hati-hati Bu. Bisa jadi ketaatan kita itu ya akan dikalahkan oleh dosa yang besar tadi. Hati-hati. Ya, maka tidak boleh kita meringankan dosa-dosa besar. Maka inilah maknanya kita membahas tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar. Agar apa? Agar kita menjaga diri dari perbuatan dosa-dosa besar ini. Karena kalau orang sudah berbuat dosa besar, ancamannya neraka Bapak Ibu. Bisa jadi amal-amal soleh kita kalah dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka tinggalkan itu.
Nah, termasuk gibah ini sudah kita bahas ya di pertemuan yang dua pekan ke belakang kalau tidak salah. Nah, bab gibah ini dosanya dosa besar. Sampai kan dusta begitu ya. Ditarik ininya mulutnya itu dari depan ke belakang. Allahul musta'an. Ini dosa besar, gibah, dosa besar, bohong, dusta, ya. Maka perkara-perkara ini diancam dengan neraka, ya. Tapi kalau dia beriman, dia melakukan ketaatan pun insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seseorang apabila dia beramal kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Ketika dia beramal pun amal buruk sebesar biji zarah, maka dia akan dapat balasannya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dua-duanya akan mendapatkan balasan. Akan tetapi ketika seseorang mengamalkan dosa besar, hati-hati. Bisa jadi dosa besar ini dosanya akan lebih besar daripada pahala yang dia lakukan berupa ketaatan. Maka orang yang bertakwa itu dia melakukan ketaatan ya berupa perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sholat sunnah kita tidak ada manfaatnya, Pak. Ketika apa? Ketika seseorang berani melakukan dosa besar ya. Lebih baik, mohon maaf ya, ini lebih baik hanya melakukan ketaatan yang wajib-wajib saja. Sholat wajib, saum yang wajib, hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnahnya tidak. Tapi dia meninggalkan dosa besar, itu lebih baik daripada orang yang sholat sunnahnya bagus, sholat wajibnya bagus, saum sunnahnya, wah Senin Kamis dan lain sebagainya, bagus, tapi ternyata dia tidak bisa meninggalkan amalan yang dosa besar ini. Zinahnya, dayusnya, apanya, maka itu tidak termasuk orang yang bertakwa dan dia terancam masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya. Maka ini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, pentingnya kita membahas dosa-dosa besar ini agar kita terhindar dari perbuatan ini sehingga kita akan terhindar dari siksa api neraka dan langsung Allah masukkan ke dalam surga tanpa singgah dulu ke dalam neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin ya Pak ya. Wallahu a'lam. Ini tadi bertanyanya itu tentang suaminya itu membiarkan, jadi hukum untuk suaminya gimana kira-kira Ustaz? Apa Pak? Termasuk jika membiarkan istri bersama teman-temannya perempuan bagaimana belajar tilawah dengan ustadz laki-laki. Oh, maaf Ustadz, yang pertanyaan Pak yang sebelumnya tadi. Jadi jika seseorang sudah mengenal sunnah dan membiarkan istrinya meminta uang dari orang tuanya dan suka gibah dan jadi hukum untuk suaminya itu sendiri gimana ya? Oh iya, suaminya. Maka ketika seorang suami tahu istrinya begitu, ya nasihati Pak. Suka gibah, ini gibah itu dosa besar. Jadi ancamannya begini mah, hati-hati Kan saya nggak mau Maman itu nanti kita berpisah di akhirat, nanti di surga, di neraka. Naudzubillah. Jauhilah itu. Nah, misalkan begitu kita nasihati. Kita kasih penerangan kepada istri kita, jangan berbuat itu, jangan berbuat gibah, jangan begini, jangan begitu. Nah, ketika seorang suami melarang istrinya berbuat dosa, insya Allah dia tidak masuk ke dalam dayus dan dia selamat dari ancaman. Ya, intinya adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan jaga diri keluarga kalian dari api neraka. Jaga, nasihati, bimbing, cegah dari perbuatan dosa. Maka orang yang seperti itu tidak terancam ke dalam perbuatan dayus ya, tidak terancam ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala yang membiarkan keluarganya ke dalam kebinasaan. Insya Allah tidak masuk ya ketika dia menasihati istrinya. Demikian mungkin Pak ya. Cuma kalau membiarkan tetap jadi dosa ya. Iya, kalau membiarkan masuk dayus. Biarkanlah tong gibah doang. Biarinlah cuman jalan-jalan ini sama laki-laki. Ini hati-hati. Hati-hati ya, demikian. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi Ustaz. Bismillah, apakah termasuk dayus jika membiarkan istri bersama teman-temannya, teman-teman perempuannya semua ikut kegiatan belajar tilawah dengan ustadz laki-laki, termasuk cuma itu aja pertanyaan Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu ya. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Seandainya ada guru perempuan dalam masalah tahsin, khusus tahsin ya. Karena kalau tahsin itu kan melihat gerakan mulut gitu ya, lihat wajah dan lain sebagainya, a i u-nya. Coba Bu, Pak, Ibu coba lihat ro. Nah, itu kan nanti melihat wajahnya, melihat gerakan bibirnya. Nah, itu dihindarilah ya. Khusus untuk belajar Al-Qur'an itu
kepada perempuan lagi ya. Tapi kalau belajar-belajar yang lain seperti fikih dan lain sebagainya, maka tidak masalah insya Allah selama memang tidak ada akhwat untuk mengajarkannya. Tapi lebih baik ya memang berhijab ya. Jadi lebih selamat ya berhijab ya, si laki-lakinya tidak menampakkan langsung, berhadapan langsung dengan perempuannya, itu lebih baik ya. Kalau memungkinkan itu yang lebih lebih selamat, lebih aman ya. Kalau misalkan memang tidak memungkinkan ya, mudah-mudahan ini masuk ke dalam perkara darurat ya, walaupun memang ada yang mengatakan ini tidak masuk ke dalam perkara darurat ya. Jadi ada yang membolehkan dalam tolabul ilmi ya, sebagaimana Nabi SAW pernah menasihati para perempuan, juga para sahabat gitu kan, menasihati perempuan langsung di hadapan mereka, maka mudah-mudahan ini tidak masuk ke dalam dosa. Akan tetapi yang lebih selamat memang adalah berhijab, begitu ya. Demikian Pak, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kalau di chat sih sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Ya, mungkin mau ditutup, enggak? Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian mungkin yang bisa disampaikan tentang dosa besar yang ke-27 ini yang berkaitan dengan dayus ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan dosa besar ini, menjaga kita, keluarga kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menggugurkan, menghapus dosa-dosa kita yang terdahulu, baik dosa besar maupun dosa yang kecil, dan Allah gantikan seluruhnya dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan, dengan pahala, sehingga dosa-dosa besar itu lebur, dosa-dosa besar itu hilang, dosa besar itu akan terganti dengan amal-amal soleh kita ketika kita taubatan nasuha ya. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin mengangkat derajat kita dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini, mendengarkannya kita, menyimaknya kita, diamnya kita, menulisnya kita mungkin ya, dan menyampaikannya kita, mudah-mudahan ini dijadikan sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak di sisinya, dan menjadi penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Demikian, benar dari Allah taala, salah dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk menutup yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan ya. Insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan lagi pekan depan untuk kitab Al-Kabair untuk dosa besar yang lainnya ya. Baik, kita tutup kajian ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Waalaikumsalam semua ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.